Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin, wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama memahami, merenungkan, menghayati, mendalami, menggali apa yang sesungguhnya ada pada bulan Ramadan untuk semestinya ada pada kehidupan kita, khususnya tentu umat Islam. Sudah berulang kali saya sampaikan bahwa Ramadan yang Allah selalu pergilirkan setiap tahun kepada kita sesungguhnya adalah tidak sekedar agar kita menjadi orang yang berlapar dan berhaus di siang hari, agar kita pegel capek di malam hari, akan tetapi di dalamnya terkandung makna yang sangat mendalam, mengandung ajakan, bimbingan, himbauan, anjuran, sekaligus adalah merupakan sibghah atau pewarna bagi eksistensi kehidupan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu maka janganlah kita melewati Ramadan ini begitu saja, tetapi marilah kita bersama-sama untuk menggali apa sebenarnya yang ada di dalam Ramadan sehingga menjadi kepribadian setelah Ramadan kita lalui. Malam hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang harusnya ada pada diri kita dari Ramadan, yaitu bahwa Ramadan itu adalah mengupayakan agar setiap kita berpandai untuk melakukan tazkiyah terhadap amwal yang Allah berikan kepada kita. Malam yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Ramadan itu ternyata adalah memproses kita agar kita melakukan tazkiyah terhadap anfus, terhadap jiwa, ya, terhadap hati kita, sehingga kita adalah benar-benar jiwanya adalah bersih. Dan demikian pula adalah dengan malam hari ini, bahwa ternyata Ramadan itu adalah mengajarkan kita, membimbing kita untuk supaya kita juga bersih dari sisi harta kita. Bersih di sini adalah tentu bukan berarti dicuci dengan air, tetapi bersih di sini adalah bersih yang bermakna maknawi. Dan semakin bersih harta kita, maka semakin barokah pula kehidupan kita. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah tetapi hidupnya adalah terancam dan jiwanya menjadi galau, bahkan menjadi kacau, bahkan menjadi stres, dan bahkan tidak menikmati hartanya yang melimpah itu. Nah, ikhwatul iman, mudah-mudahan kita dengan Ramadan ini betul-betul menikmati bahwa Ramadan sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang tazkiyah ini, bahwa harta kita harus kita bersihkan. Di dalam hadis Al-Imam Asy-Syafi'i membawakan kepada kita ya riwayat yang juga beliau ambil dari guru beliau bernama Malik bin Anas. Dan kalau beliau cantumkan dalam Musnad Asy-Syafi'i, ya, dan kalau Imam Malik beliau cantumkan dalam kitab Al-Muwatta. Sabdanya adalah begini, kata beliau melalui Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dan termasuk disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata beliau begini, syahru hadza syahru zakatikum. Begitu Rasul bersabda, hadza syahru zakatikum. Ini maksudnya bulan Ramadan
adalah bulan kalian menunaikan zakat. Kata beliau, faman kana alaihi dainun falyuaddi dainahu hatta tuhassila amwalukum fa tuadduna minha az-zakah. Kata beliau, ini adalah bulan Ramadan di mana kalian tunaikan zakat kalian. Maka barang siapa yang mempunyai hutang, maka lunasilah hutangnya sehingga dia akan dapat menghitung bagaimana dan berapa zakat yang harus dikeluarkan. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, hadis ini ataupun pernyataan ini adalah disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan tentu adalah merupakan suatu pelajaran penting pada kita bahwa Ramadan ternyata adalah momentum untuk kita membayarkan zakat, menunaikan zakat, dan bukan memberikan tetapi menunaikan. Nah, pernyataan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ini adalah memberikan kepada kita peringatan bahwa ternyata Ramadan adalah momentum yang tepat bagi saudara-saudara kita atau bahkan setiap kita. Karena ada dua yang harus kita ingat pada bulan Ramadan ini tentang zakat ini, yaitu adalah yang pertama tentang yang berkaitan dengan zakat yang fardu, dan yang kedua adalah berkaitan dengan zakat yang dia adalah fardu tetapi untuk orang yang memenuhi syarat. Nah, kalau tentang zakat fitrah, nah itu adalah Rasul sampaikan itu adalah harus ditunaikan oleh al-hurru wal-abdu was-saghiru wal-kabiru wal-dzakaru wal-unsa. Ya, jadi ada 6 yang disebut oleh Rasul. Ada orang yang merdeka, ada orang yang hamba, ada orang yang laki-laki, ada perempuan, ada besar, ada kecil. Semua mereka harus menunaikan zakatul al-fitr. Tetapi ada yang mereka harus tunaikan, tetapi mereka hanya untuk orang-orang tertentu saja, yaitu mereka yang sudah misalnya bulughun nisab, sudah sampai nisab kepada orang tersebut, dan dia adalah sudah hululul haul, sudah sampai dengan 1 tahun. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, ini sebenarnya yang berkaitan dengan tazkiyatul amwal. Dan yang menjadi landasan dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah oleh kalian min amwalihim, dari harta mereka. Harta mereka ini pertama dari kata khudh itu adalah ambillah. Ambillah ini adalah tentu dimaksud di sini adalah khalifah. Lalu kemudian min amwalihim adalah harta mereka, harta kaum muslimin, dan ada juga yang menafsirkan harta mereka yang tidak mau membayar zakat. Kalau harta mereka yang membayarkan, yang menunaikan zakat, maka itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi ramadan. Ada kata-kata di situ wa ita'i az-zakah, menunaikan zakat. Artinya adalah semua mereka yang mengaku muslim harus menunaikan zakatnya, dan zakat tentu dengan berbagai macamnya sebagaimana dibahas dalam kitab fikih. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, jadi yang dimaksud dengan mereka itu adalah mereka kaum muslimin atau mereka kaum munafikin, seperti yang dikatakan oleh para ulama, bahwa mereka orang munafik itu adalah tidak mau membayar zakat. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah bahkan mereka yang tidak mau membayar zakat disebut dengan mani'i az-zakah. Itu adalah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diminta dituntut tentang konsekuensi syahadat mereka,
bahwa mereka menyatakan tidak ada Tuhan yang benar yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensinya adalah mereka harus menunaikan zakat. Kata beliau, orang yang tidak menunaikan zakat maka berarti mereka harus ditindak dengan tegas. Nah, karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktunya adalah mengambil dengan tegas harta yang berupa zakat dari orang-orang yang menghalangi untuk tidak mau melakukan zakat itu. Nah, jadi min amwalihim. Lalu kata Allah SWT, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada kata tathhir, ada kata tazkiyah. Sebenarnya kalimat tathhir dan kalimat tazkiyah itu adalah, kalau kembali kepada tafsir para ulama, maka di antara mereka ada yang mengartikan bahwa tathhir itu maknanya adalah 3 macam. Tutahhiruhum biha maksudnya adalah, tutahhiruhum itu artinya mensucikan. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari adz-dzunub, bahwa mereka berdosa, ya, maka dengan zakat itu dosa mereka Allah akan hapus. Jadi tutahhiruhum itu artinya adalah tathhir haula'i minadz-dzunubi wal atham, bahwa dosa mereka menjadi terhapus dan akhirnya adalah maksudnya Allah ampuni. Yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan tutahhiruhum itu artinya adalah dari harta mereka. Mereka begitu cintanya kepada harta, begitu cintanya kepada benda, begitu cintanya kepada materi. Nah, dengan menunaikan zakat maka mereka akan tercuci, mereka akan tersucikan. Hubbul amwal itu adalah menjadi tersucikan, bahwa boleh mencintai sekadar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kadar ini adalah yang tidak melupakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesuatu kewajiban sebagai hambanya, terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian dilalaikan oleh anak dan oleh harta. Nah, artinya adalah bahwa harta ini adalah bisa menyebabkan orang lalai. Dengan zakat maka dia insya Allah ta'ala akan menjadi suci. Dan yang ketiga adalah, kata para ulama, maksud dari ba'da tutahhiruhum itu maknanya adalah tathhir minal akhlaqir radhilah, mensucikan mereka dari akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela apa yang harus disucikan dengan zakat? Antara lain yang paling menonjol seperti yang kita sudah bahas kemarin adalah dari bukhl. Bukhl itu adalah kikir atau bahkan syuh. Ada bukhlun, ada syuhun. Bukhlun adalah tidak sedahsyat syuhun. Syuhun itu adalah kikir yang lebih dahsyat dan paling dahsyat. Dan apabila seseorang telah terjangkit penyakit syuh, maka yang terjadi adalah tumpah darah. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, iyyakum wasyuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah, waspadalah, hindarilah oleh kalian asyuh, sebab asyuh ini telah menyebabkan umat-umat terdahulu menjadi orang-orang yang binasa. Kenapa? Binasanya itu adalah, kata Rasulullah SAW, hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimallah. Asyuh ini telah menyebabkan mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah menyebabkan mereka saling menghalalkan darah di antara mereka. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, bayangkan kalau yang haram jadi halal, yang halal jadi halal, bahkan darah yang haram jadi halal, apa jadinya? Apa yang terjadi di masyarakat apabila semua sudah tidak ada lagi rambu? Mana yang merah yang harus dia berhenti, mana yang kuning dia harus waspada, mana yang hijau yang dia boleh nikmati. Semua norma ini sudah tidak ada, maka yang akan terjadi di masyarakat ini adalah kacau, balau, tidak akan ada aman, tidak akan ada yang tentram. Karena itu,
Para ulama tafsirkan bahwa tutahhiruhum ini maknanya adalah bahwa untuk supaya mensucikan manusia dari akhlak yang tercela. Dan tadi saya contohkan antara lain adalah asyuh tadi itu, bahwa kikir yang sangat atau kikir yang biasa. Kalau kikir yang biasa ya namanya kikir, tapi kalau kikir yang lebih dahsyat itu adalah dalam bahasa Arab disebutnya adalah asyuhu, dan orangnya disebut dengan syahihun, dan orang yang kikir disebut bakhilun. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, itu adalah wa tutahhiruhum. Lalu kata Allah SWT berikutnya wa tuzakkihim biha. Tuzakkihim, zakka yuzakki, tazkiyatan. Sebenarnya kalau tadi suci, yang sekarang juga adalah suci juga, tetapi suci yang dimaksud di sini apa yang dimaksud? Kata para ulama diartikan bahwa tazkiyah yang dimaksud dalam ayat ini adalah dari an-nifaq kepada iman, bahwa mereka orang yang menolak untuk membayar zakat, mereka orang yang mengaku muslim padahal mereka bukan muslim, sudah bahkan murtad kalau dia tidak mau mengakui, kalau dia menolak, kalau dia menghalangi dirinya, mengharamkan dirinya untuk membayar zakat, menunaikan zakat, maka itu sudah bukan lagi orang yang beriman. Orang itu adalah minimal orang yang munafik. Oleh karena itu orang yang munafik ini dengan tazkiyah ini maka mereka disucikan agar mereka suci dari penyakit nifaq, dan akhirnya menjadi mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia bukan lagi orang yang munafik tetapi menjadi orang yang mukmin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Yang kedua adalah tafsir para ulama mengenai tazkiyah ini adalah maksudnya tazkiyatul atau tanmiyatul amwal. Maksudnya apa tanmiyatul amwal itu? Adalah menumbuhkan harta. Jangan khawatir bahwa kalau orang itu mengeluarkan harta lalu dia akan berkurang. Justru dengan mengeluarkan harta itu adalah mereka akan semakin dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa seperti di dalam hadis Rasulullah SAW memberitakan kepada kita bahwa pagi dan sore Allah menurunkan malaikat untuk berdoa kepada siapa saja yang mereka itu adalah berinfak dan bersedekah, atau kebalikannya mereka orang yang kikir. Bagi orang yang bersedekah, malaikat itu akan mendoakan begini: Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak. Dan satunya lagi malaikat yang mendoakan orang yang kikir. Kata malaikat orang yang kikir ini, kata malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah hilang kepada orang yang kikir. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan tazkiyah itu maknanya adalah agar harta kita semakin tumbuh, karena Allah ganti semakin dia memberi zakat, memberi sedekah, memberi infak kepada orang, maka dia akan merasakan bahwa hartanya akan tumbuh. Kalau saja tidak tumbuh secara material, maka yakini akan tumbuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti akan dia raih jika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah yang dimaksud tazkiyah ini, kata para ulama, maksudnya tanmiyatul hasanati was sawabi wal ajri, bahwa wa tuzakkihim biha, yang dimaksud dalam ayat itu adalah bahwa Allah akan menumbuhkan kebaikan, akan menumbuhkan pahala, akan menumbuhkan ajr. Pahalanya berlipat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia tulus, semakin dia ikhlas, semakin dia tepat sasaran di dalam menunaikan zakatnya, maka Allah akan balas berlipat. Dan itu sungguh bahwa keberuntungan yang besar bagi orang yang mencari hidup agar dia menjadi orang yang beruntung. Beruntung di dunia dengan keberkahan, dan beruntung di akhirat dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ikhwatul iman, yang dimaksud dengan tazkiyah wa tuzakkihim biha, yang dimaksud dalam ayat adalah, kata para ulama, maknanya adalah menambah tumbuhnya akhlak dan amalan yang saleh dari orang yang berzakat itu.
dengan zakat, lalu dia akan semakin tumbuh amal solehnya. Karena apa? Dia adalah berzakat dan akhirnya amal solehnya menjadi bertambah, bukan sekedar sholat, bukan sekedar saum, bukan sekedar zakat, sehingga dia adalah bertambah. Dan ikhwatul iman, untuk kita sadari bahwa rukun Islam yang 5 itu ternyata hidup semua di bulan Ramadan. Syahadat, ya, tauhid hidup pada bulan Ramadan. Salat hidup pada bulan Ramadan. Saum hidup pada bulan Ramadan, bahkan menjadi khasnya. Kemudian zakat hidup pada bulan Ramadan, bahkan haji hidup juga. Apa itu? Umrah. Ya, di dalam hadis bahwa Rasul menyatakan kepada kita bahwa umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Rasulullah SAW bahwa orang yang menunaikan umrah pada bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersamaku. Walaupun tentu sekarang beruzur untuk melakukan itu karena sedang ada musibah namanya COVID-19. Tetapi tuntunannya jelas bahwa umrah di bulan Ramadan itu adalah akan meninggikan derajatnya, sehingga bukan haji biasa, tetapi dia seolah haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, tazkiyatul amwal itu adalah penting untuk dilakukan oleh setiap muslim, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya tazkiyatul amwal adalah nilai yang dikandung dari apa yang kita alami selama 1 bulan Ramadan. Kalau kita simpulkan ikhwatul iman, maka sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah mengajarkan kita, merintis dari kita untuk tumbuh 7 hal. 7 perkara akan tumbuh dari kita kalau kita renungkan tentang zakat, tentang tazkiyatul amwal. Jika kita menunaikan rizki yang Allah berikan pada kita itu, kemudian kita keluarkan kepada mereka orang yang berhak, terlebih lagi zaman seperti sekarang ini, di mana semakin banyak orang yang butuh, semakin banyak orang yang merasa bahwa dia adalah miskin atau tambah miskin dan tambah fakir. Musim pada era COVID-19 ini, Allahu al-musta'an. Nah, oleh karena itu, kalau kita menyadari itu, maka sesungguhnya bulan Ramadan kali ini adalah ditantang, ya, terutama bagi mereka yang berkelapangan rezeki, bagi mereka yang beruntung, untuk segeralah sadar bahwa Ramadan ini mendidik Anda dengan nilai yang sangat luhur, yaitu bahwa Anda segera bersihkan harta Anda itu. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama adalah saya sampaikan apa 7 nilai yang ada pada bulan Ramadan terkait dengan tazkiyatul amwal. Yang pertama adalah tentang ibraz syakhsiyah Islamiyah. Kita tampakkan bahwa kita ini muslim. Orang tidak zakat sama dengan orang yang bukan muslim. Ya, karena apa? Kan tadi sudah Rasul sabdakan kepada kita bahwa kata Rasul SAW, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Islam itu dibangun di atas 5, diantaranya zakat. Kalau orang muslim ngakunya muslim tetapi dia tidak berzakat, seolah-olah tiangnya tidak ada satu. Dan betapa kalau tiang itu tidak ada satu, bangunan Islam yang kokoh, yang harusnya terbangun, yang harusnya eksis dalam kepribadian seseorang, dalam keyakinannya, dalam pemikirannya, dalam tindak dan sikapnya, begitu rontok satu, maka sesungguhnya akan sangat berbahaya. Karena itu, ikhwatul iman, yakini dan tidak usah ragu bahwa dengan menunaikan zakat, sesungguhnya itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah muslim yang benar-benar menunaikan apa yang seharusnya ditunaikan oleh seorang muslim itu. Yang kedua adalah bahwa ternyata hikmah dari zakat atau pelajaran dari zakat atau norma yang penting dari zakat itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita sedikit demi sedikit untuk mengurangi apa yang disebut dengan kerakusan, ketamakan, keserakahan terhadap dunia dan harta ini, dengan antara lain
dikendalikan melalui jangan kikir, jangan bakhil. Obat dari kikir dan obat dari tidak mau mengeluarkan harta itu oleh Allah SWT disuruh khudz min amwalihim, kalau tidak mengeluarkan dengan atas kesadarannya maka boleh diambil. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, oleh karena itu sesungguhnya apabila orang yang menunaikan zakat itu ingat dan sadar, sesungguhnya bukan miliknya zakat itu. Zakat itu adalah pensuci, artinya adalah dia, kalau kasarnya itu jadi kotoran. Karena dia supaya suci, maka hal-hal yang menempel pada dia itu, yang itu adalah bukan haknya itu harus segera dibersihkan. Sehingga sampaikanlah kepada yang berhak. Namanya adalah ita zakah, artinya menunaikan. Bukan memberikan, karena itu bukan milik Anda, tapi sampaikan, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Anda untuk dinikmati dan diterima oleh para mustahik. Itu yang kedua, ikhwatul iman. Yang ketiga adalah bahwa Ramadan itu mengajarkan kepada kita tentang tazkiyatul mal, dan kalau kita menunaikan zakat pada tahun ini atau pada bulan Ramadan ini, berarti kita adalah menjadi hamba Allah yang patuh. Kata Allah zakat, sami'na wa ata'na ya Allah. Bukankah zakat itu adalah rukun Islam? Tadi sudah kita dengar. Lalu kemudian kita tunaikan, itu berarti kita patuh. Allah menuntun kita, Allah memberikan pada kita aturan, Allah memberikan pada kita syariat, lalu kemudian kita patuhi. Itu adalah ciri bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan bukan hamba harta. Ingat ikhwatul iman, kalimat la ilaha illallah yang ada pada kita menuntut kita untuk selalu patuh dan menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita menunaikan zakat, itu merupakan bukti, merupakan gejala, merupakan penampakan bahwa kita adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau kita menunaikan zakat itu diterima kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ikhwatul iman, sungguh zakat atau tazkiyatul mal yang kita tunaikan antara lain pada bulan ini adalah akan mendatangkan keberuntungan pada kita berupa al-ajru was-sawab. Allah akan berikan pada kita pahala, Allah akan berikan pada kita keberuntungan, Allah akan berikan pada kita balasan yang tentu tidak sedikit. Bisa jadi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bayangkan kalau kita ingat dengan ayat kata Allah SWT, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata Allah SWT, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu adalah seperti orang yang menanam habbah, satu biji. Ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lalu kemudian dari satu titik itu Allah tumbuhkan 7, ya. Lalu dari 7 itu masing-masing 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Subhanallah. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, oleh karena itu tidak usah berpikir seperti orang-orang materialis yang dia hanya mengukur bahagia dan sengsara dari sisi harta. Bagi kita orang yang beriman adalah jika dia telah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan itu akan tumbuh dari kita, pahala itu akan berlipat ganda, dan itulah hakikat hidup yang sesungguhnya. Berikutnya adalah bahwa jika orang itu menunaikan zakatnya, maka sesungguhnya dia akan terlepas dari hak orang lain. Bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sampai dengan akhir ayat, artinya adalah menunjukkan bahwa ada 8 orang yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka orang-orang yang butuh, mereka orang-orang yang dinyatakan berhak menerima atas harta sebagai pembersih dari harta kita. Itu ada fuqara, ada masakin, ada ibnu sabil, ada amilin, ada gharimin, ada fisabilillah dan seterusnya. Ikhwatul iman, semua itu adalah merupakan hak mereka. Ketika orang itu menunaikan, berarti dia telah membersih diri dan menunaikan pada haknya. Dan ketika orang tidak menunaikan zakatnya, berarti ada hak mereka yang ada pada dirinya.
dan jika dia nikmati bukan semakin barokah, tetapi dia sebetulnya terhitung orang yang ya'kuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Oleh karena itu, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Ramadan ini sebagai momentum berbersih diri dari harta yang itu adalah harta milik orang lain, tetapi ada dan dianggap itu milik orang yang mengaku dia adalah miliknya, pada sesungguhnya itu adalah haknya orang-orang yang berhak. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, sebagai garis bawah, sebagai orang yang beruntung dan kaya, hendaknya dia pandai untuk mengukur dan menghitung hartanya, sehingga dia tahu yang mana yang harus dibersihkan, dan kemudian segeralah bersihkan dan tunaikanlah kepada mereka orang yang berhak menerimanya. Dan terakhir, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, sebenarnya pelajaran penting dari zakat dan tazkiyah al-mal yang dilakukan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan ini adalah merupakan simbol bahwa Islam adalah mengajarkan yang disebut dengan adalatun ijtimaiyah, keadilan sosial. Tidak boleh ada satu ketimpangan, ada satu gap, ada satu garis pemisah antara orang yang kaya dengan orang yang belum beruntung. Tidak ada kalimat mentang-mentang dia adalah kaya lalu dia semakin kaya seperti kapitalis. Karena dia kaya maka semakin kaya, dan akhirnya adalah mereka orang yang miskin, semakin melarat dan semakin susah, dan hanya dipakai saat menguntungkan mereka orang kaya. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, jadi kesimpulannya adalah bahwa tazkiyatul amwal, membersihkan, mensucikan harta pada bulan ini benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan momentumnya selama 1 bulan. Silakan bagi ikhwan, akhwat yang mempunyai hitungan bahwa dia adalah mempunyai nisab dan hululul haul, jangan tunda. Bahkan bagian dari keutamaan Ramadan itu, misalnya ada orang yang harusnya bayar zakatnya adalah jatuh tempo zakatnya itu bulan Zulhijjah misalnya. Dia harus atau biasanya mengeluarkan, hitung-hitungannya adalah misalnya menjadi 100 juta atau 50 juta. Nah, insya Allah dia hitung bahwa itu akan dapat, maka bulan Ramadan ini momentumnya. Boleh keluarkan misalnya adalah 30 jutanya di bulan Ramadan, lalu 20 jutanya jika sudah dihitung tepat sesuai dengan perhitungannya lengkap 1 tahun. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, ini semua adalah bagian dari kebaikan Ramadan kepada kita, dan tentu adalah kalau kita memahami, kalau kita mendalami, kalau kita meresapi dan menghayati, semua ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan jangan bakhil terhadap diri kita sendiri, karena sesungguhnya tentu yang akan rugi adalah bukan orang lain, tetapi semakin dia kikir terhadap dirinya, maka dia semakin terancam hidupnya di dalam dunia ini dan akhirat. Saya sampaikan bahwa ada hadis berupa ancaman, dan ini adalah bukan sembarangan. Kata Rasul SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari seorang sahabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan, barang siapa yang Allah beri dia harta, falam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, maka mustilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra, pada hari kiamat besok hartanya akan Allah serupakan dengan ular yang berbisa dan bertanduk, lalu akan melipat dia pada hari kiamat. Dan ikhwatul iman, mengerikan sekali. Karena itu maka sesungguhnya kalau bagi orang yang beriman ini sangat menakutkan, tapi bagi orang yang tidak beriman tentu bisa jadi adalah tidak bayar zakat yang dihitung dosa itu, seperti kata Rasul sampaikan, kadzubab yamurru baina yadayhi, dia akan meringankan, dia akan menyepelekan, dia tidak akan menganggap itu sebagai suatu ancaman yang serius. Tetapi bagi orang yang beriman, jika dia berbuat maksiat itu adalah begitu takutnya kepada hukuman Allah, seolah-olah dosa itu adalah sahr,
batu besar yang akan menimpa pada dirinya. Ikhwatul iman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang memberi taufik kepada kita sekalian sehingga kita selalu diberikan kemudahan, diberikan keringanan untuk menunaikan apa yang wajib kita tunaikan, yaitu berupa zakatu al-mal atau zakatu al-fitrah. Dan pembahasan lebih luasnya adalah tentu di dalam fikih, karena ada zakatul mal, ada zakatul tijarah, ada zakat al-hubub wathimar, dan seterusnya tentu dibahas dalam masalah fikih. Tetapi saya ingin tekankan bahwa sesungguhnya bulan Ramadan mengajarkan kita untuk berbenah dan berbersih diri dari harta yang itu karunia Allah pada kita, tetapi pada akhirnya ada bagian orang-orang lain yang ada pada kita, yang bulan Ramadan ini kita harus berbersih diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita rahmat, memberikan kepada kita al-ajru was-sawab, kebaikan, dan mudah di dalam menghitung harta kita dan menunaikannya kepada yang berhak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.